Nah, lihat kan caranya, tenang aja. Kalian yang ikutan bakal ada hadiahnya. Hadiahnya itu totalnya ada OVO 1 juta dan grand prize-nya 1 buah motor. Jadi, ayo ikutan. Siapa tahu kalian beruntung bisa bawa pulang motornya. Nah, sekarang kita tinggal undang Sam untuk masuk ya. Gimana? Kalian udah ada ide belum nih kira-kira buat ikutan challenge Intip Seleb? Mudah kan? Cukup baca salah satu cukup reaction salah satu berita di Intip Seleb. Terus tinggal diposting doang. Siapa tahu kalian bisa dapetin motornya kan? Oke. Bentar ya, kita tunggu Samnya. Ya. Halo Kak. Halo, selamat sore Sam. Sore Kak. Gimana Sam kabarnya? Baik banget. Kak gimana, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya thank you banget ya Sam udah mau gabung sama Intip Ya. Seleb sore ini. Ya, Kita mau mengenal lebih dekat nih siapa sih sebenarnya seorang Samuel Cipta ini. Boleh dong. Nah, sebelumnya nih Sam, boleh nggak sih buat pemanasan nih? Oke. Sam nyanyi dong dikit aja. Nyanyi lagu apa nih Kak? Bebas, terserah Sam. Nyanyi lagu apa ya? Aku ambil gitar dulu ya. Oke, siap. Lagu itu aja ya Kak ya. Refnya aja kali ya dulu ya. Ya, boleh. Oke. Lagu apa nih kira-kira ya? Bentar Kak. Lagunya Dewa aja kali ya Kak ya. Boleh. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Hey. Nah, Sam, sebelumnya nih, aku mau jelasin. Jadi kali ini kita akan ada 2 sesi nih. Sesi pertama, aku bakal ngobrol-ngobrol sama kamu. Oke. Terus nanti sesi berikutnya, kita udah nyiapin nih, ada beberapa pertanyaan dari pembacanya Intip Seleb dan juga penggemar kamu pastinya. Oke, siap. Untuk kamu jawab, oke? Siap. Oke. Sam, Iya. gimana nih melihat kondisi yang seperti ini sekarang sebagai anak muda tuh gimana sih? Kalau dari pandangan aku sih sebagai anak muda, kondisi yang sekarang yaitu kondisi new normal kayaknya deh ya, lebih ke new normalnya. Kayak
banyak orang-orang yang terlalu menggampangkan new normal ini dan lebih memilih kayak wah ini new normal nih jadi aku pilih untuk keluar-keluar aja padahal tuh sebenarnya new normal ini bahkan tuh lebih bahaya ya kalau menurut aku karena banyak orang yang memang sekarang jadi berkeliaran dan itu bisa menular kemana-mana dan bisa membuat kasusnya justru lebih banyak. Jadi menurut aku sih sebagai anak muda tugas aku sekarang untuk mengingatkan orang-orang bahwa kalau misalnya keluar itu kalau misalnya lagi butuh aja gitu sama kayak corona kalau misalnya memang lagi butuh seperti memang ini pekerjaan atau memang ini kebutuhan yang sangat penting menurut aku baru bisa keluar gitu karena menurut aku itu baru hal yang penting kalau nggak penting tapi keluar itu bisa aja kita jadi carrier-nya bisa aja kita jadi yang bawa coronanya gitu jadi sebagai anak muda udah tahan dulu aja gitu loh. Jadi bahaya banget ya sekarang kondisi Bahaya meskipun banget, dan normal gini ya. iya Nah, kalau sebenarnya pandemi ini berpengaruh banget nggak sih untuk kamu? Menurut aku sih sangat berpengaruh ya dari yang pertama dari pendidikan aku karena kan aku harus sekolah online itu yang paling penting dan aku baru ngerasain namanya sekolah kayak gini kan jalanin satu semester di online gitu jadi kayak memang agak-agak gak ngerasa sekolahnya gitu loh sekolah kan biasa kalau sekolah tuh biasa ke sekolah dan ini perubahan yang paling besarnya adalah setiap pagi kelasnya online gitu loh. Sekarang kamu masih sekolah berarti ya masih? Iya saya sekarang naik kelas 3. Oke. Nah, untuk misalnya nih kan udah mau kuliah nih, rencananya kamu akan ngambil jurusan apa sih? Kalau dari dulu sih sebenarnya ini juga masih aku pikir-pikirin ya karena kan waktu lalu aku juga udah pernah sempat pengen banget aku jadi arsitek karena dulu sebelum aku ikut idol tapi sekarang gara-gara aku ikut idol sekarang aku jadi malah kayak apakah aku harus mengambil yang sedikit cocok dengan profesi aku gitu jadi aku sempat mikir-mikirnya gimana kalau misalnya aku ambil public speaking atau hal-hal yang berhubungan dengan situ gitu jadi masih aku pikirin bener-bener sih gitu. Oh, jadi udah melenceng dari keinginan ya sebenarnya. Karena kan kalau arsitek kan bener-bener aku harus taruh 100% di arsiteknya itu kan dan kayak memang perlu fokus banget yo jadi itu perlu yang aku harus pikirin banget sih gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya kalau sekarang nih kesibukan kamu apa sih? Katanya lagi nyiapin single ya. Iya aku lagi nyiapin single kan sekarang. Boleh dong dikit aja bocoran single itu apa gitu? Belum boleh ya? Singlenya bocoran ya kayaknya sih kalau bocoran jangan dulu cuman bakal enak sih karena ini aku suka banget juga lagunya gitu. Oke. Nah, sekarang nih kesan kamu nih setelah ikut idol tuh gimana sih? Kesan aku setelah ikut idol sih bener-bener berbeda banget ya kak karena ini bener-bener dunia baru yang baru aku rasain gitu kayak aku harus menghadapi yang namanya aku tuh jadi public figure gitu jadi apapun yang aku lakukan itu pasti berdampak juga buat orang gitu jadi aku harus benar-benar memperhatikan tingkah laku aku juga karena kan dulu aku cuma sekolah aku mau lakuin aja apa aja aku bebas kan dan sekarang aku harus benar-benar memperhatikan itu supaya aku bisa jadi dampak positif juga buat orang gitu. Nah, sebenarnya waktu kamu kan baru banget ya istilahnya ikutan kayak gini terus sempat ngadapin tantangan kayak aduh sulit banget nih di sini atau gimana sih gitu? Kalau misalnya ngadepin tantangan sih pasti ada ya apalagi pas di sananya banyak juga kayak naik turun gitu loh kayak harus hadapi yang namanya dari juri dari netizen juga dan itu benar-benar memang harus banget aku cerna dengan baik kalau misalnya aku nggak cerna dengan baik aku bisa stres atau bisa apa gitu dan menurut aku sih pressure-nya tuh di situ sih. Sejauh ini kayak tantangannya yang kamu rasa tuh paling berat kemarin ikutan idol apa sih yang gimana? Tantangannya adalah yang paling berat sih bagaimana aku harus itu sih maksudnya karena kan setiap orang juga pasti ada hatersnya sih dan menurut aku sih yang tantangan aku paling berat adalah bagaimana aku untuk membiarkan itu lewat aja gitu karena kadang-kadang juga tanpa aku sadari aku masih memikirkan hal itu gitu bukannya aku selalu jadi sedih karena mereka cuman kadang-kadang masih kepikiran itu dia yang salahnya gitu jadi menurut aku sih kayak udahlah lewatin aja tuh itu yang aku paling susah gitu loh. Kalau kamu sendiri nih kira-kira merasakan perubahan apa sih setelah ikut idol itu selain dikenal ya? Merasakan perubahan apa ya kayak perubahan jadi lebih dewasa sih menurut aku karena di idol itu aku ngerasa bener-bener dibentuk banget dari mental aku dan sekarang aku udah setidaknya aku udah makin kebentuk banget gitu loh jadi menurut aku sih perbedaannya ya kayak gitu perbedaannya aku lebih lebih dewasa lah.
kangen gak sih masa-masa kira-kira kayak, aduh kemarin enak banget nih gitu kan, sekarang ada yang dirindukannya gitu. Eh, gimana kak? Gimana kak? Ada yang Oh kangenin iya, nggak? yang dikangenin dari idol sebenarnya karantinanya sih, bareng-bareng teman-teman. Dan hari ini juga memang lagi kumpul-kumpul juga bareng teman-teman. Nih di sini ada Ola, di sini ada Ola. Oh, hai Halo. Ola. Hai. Jadi juga kita lagi ngumpul-ngumpul dan memang yang dikangenin sih sebenarnya karantinanya sih gitu. Oke, nah kalau sampai sekarang nih, siapa peserta Indonesian Idol yang paling dekat sama kamu? Tiara! Enggak. Oh, Tiara! oh, Bukan. oh. Enggak, yang paling dekat sih sekarang cowok-cowoknya sih, memang berempat. Kita juga punya grup sendiri juga kayak ngobrolin sama bareng-bareng mereka gitu. Oke, kok saya agak ini ya tersipu-sipu ya? Enggak, dia agak tersipu malu emang. Dia emang nggak jelas. Dia emang nggak jelas. Sekarang ini kan kamu banyak banget nih fans perempuan ya, setelah idol kan makin yang hai opa gitu kan. Ya opa. Nah, gimana sih perasaan kamu jadi lebih hati-hati nggak sih untuk dekat misalnya atau gimana gitu? Menurut aku sih kalau misalnya gara-gara dipanggil yang aku punya fans cewek kayak gitu, yang pertama sih aku harus lebih maintain penampilan aku itu yang udah pasti. Aku nggak bisa sangat sering kayak keluar ya udah aku biasa-biasa aja kayak lenje-lenje aja, itu nggak bisa gitu. Dan aku harus maintain penampilan aku dan juga harus jadi figur buat mereka, bukan cuman dari kayak wah gantengnya doang, teman, dari bagian perlakuan aku gitu. Dan itu memang harus aku lakuin sih buat fans-fans aku, terutama yang wanita gitu. Jadi kamu lebih memperhatikan perilaku dan penampilan kamu ya sekarang. Penampilan aku sih lebih ke situ. Oke, nah sekarang kan kamu lagi aktif banget nih yang nge-YouTube ya kan, jadi YouTuber YouTube, sekarang. Ya, lagi aktif nah, banget. Sebenarnya ceritanya gimana sih awalnya kamu bikin YouTube? Kan ada yang video. Jadi tuh menurut aku ya, kadang-kadang aku tuh yang dibutuhin sama fans aku tuh bukan cuman dari pas aku nyanyinya doang, cuman dari bagaimana kehidupan aku juga gitu. Jadi menurut aku yang aku lakukan adalah aku mau buat YouTube tuh supaya mereka tahu kehidupan aku yang lainnya gitu, kayak sisi aku yang lainnya, kayak sisi aku bercanda-canda sama teman, biasa kayak Ola ngebercandain gitu. Jadi kayak memang kita semua tuh harus ada sisinya sendiri-sendiri gitu, makanya banyak yang punya YouTube sendiri-sendiri gitu. Jadi tujuannya cuma untuk menampilkan sisi lain, untuk menampilkan siapa Sam. sisi yang lain dari siapa Sam itu. Kayak aku justru lebih jarang di YouTube, kayak nyanyi aku ada, cuman lebih jarang karena aku mau menonjolkan sisi kayak aku juga bisa public speaking, aku juga bisa ngevlog, bisa punya konten-konten yang lain. Jadi menurut aku YouTube tuh sebagai platform aku untuk menunjukkan hal lain selain nyanyi gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau kan selain cover-cover nih, konten apa sih akan teruskah berhubungan nyanyi aja, terus kira-kira apa lagi yang akan disiapkan? Kemarin kan ada yang reaction gitu. Kira-kira apa lagi sih yang dipersiapkan Sam untuk konten YouTube yang lebih menarik lagi gitu? Konten-konten YouTube yang lebih menarik sih lebih ke, aku udah pernah keluarin monolog ya kak, monolog. Dan sekarang aku kayak lagi pengen untuk fokus juga ke situ. Jadi memang aku lagi coba tulis-tulis monolog gitu, dan aku pengen seriusin juga gitu, musikalisasi puisi juga gitu. Oke. Nah, kira-kira kan kita tahu nih YouTuber banyak banget, lagi sering banget collab gitu. Kamu pengennya collab sama siapa sih? YouTuber ya, kalau dibilang YouTuber yang paling pengen aku collab sih dari luar apa dari dalam nih kak? Bebas, dua-duanya boleh. Dalam Kalo boleh, dari luar boleh. Yang paling pengen aku collab, jujur sebenarnya aku pengen banget collab sama, ada namanya David Dobrik itu, karena aku suka banget sama vlognya mereka, karena mereka juga lucu-lucu banget. Itu kalau dari luar ya. Kalau dari dalam aku pengen banget sama punya bikin podcast sama itu si Gofar. Oke. Emang dia masih berhubungan dengan musik ya? Ya, karena aku juga look up ke Kak Gofar juga, dan aku pengen sih kayak ketemu ngobrol aja gitu maksudnya. Semoga nanti suatu saat ada kesempatan ketemu Kak Gofar ya. Iya. Nah, misalnya nih, akankah Samuel mencoba di bidang lain selain musik? Kalau ada tawaran misalnya, Sam, ayo main sinetron yuk, atau ayo main film yuk, gimana tuh kira-kira Sam menanggapi? Ayo aja sih, aku kayak juga pengen sih sebenarnya, kayak kalau ya udah main film juga nyanyi juga, aku juga lakuin aja dua-duanya juga gitu. Jadi menurut aku sih kayak
melakukan hal yang aku suka sih, kayak lebih di bidang seni juga gitu kan, seni peran, seni nyanyi. Jadi nggak menutup kemungkinan kira-kira kita akan melihat Sam di layar lebar. Amin ya kak, amin. Ini Ola mau main film apa, jadi kurcaci ya? Beranak dalam kubur kan. Temen sesana berarti ya. Jadi sana. Nah, Sam, oke. Sekarang kita masuk ke sesi kedua ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari Cepat. penggemar-gemarnya Sam. Enggak, kalau ini nggak cepat, nih panjang. Oke, yang pertama. Samuel ada pengen collab bareng artis yang paling didolain gak sih? Siapa itu? Sama Bude enggak. Sama ya Bude enggak, gue pengen suka aja. Emang suka aja. Cuman kalau misalnya pengen collab sih sama Ardhito Pramono. Ardhito sama Danila Riyadi. Kak, kenapa kakak nge-freeze? Bukan. Ada siapa? Paling Oke, Ardhito. Halo kak. Sama Danila ya. Oh iya. Dengar kan? Iya kak. Kak nggak ada suara. Aku adalah ya. Halo kak, udah ada. Mas Agus Indio, Mas Agus. Kak, nggak ada suara kak. Ada masalah. Kak, sorry kak. Karena oh, jadi dari kakaknya ya, bukan Dego ya? Dari kakaknya. Kak. Halo kak. Iya. Halo kak. Banyak yang nanya, di samping Samuel ada siapa sih? Ada si beranak dalam kubur. Oh, jadi dari kakaknya ya, bukan Dego ya? Kakak. Kak, tolong. Di sebelah Samar ada Tiara. Enggak ada. Si beranak dalam kubur. Oh, jadi dari kakaknya ya, bukan Dego ya? Tuh kan kakaknya nge-like. Halo kak. Udah. Ada suara nggak? Nggak ada suara kak. Halo kak. Halo. Langsung dibawain dong acaranya. Oke, hari ini kita CP. Oke deh, gue yang nanya sekarang. Samuel model yang seperti apa sih? Maksudnya aku kepengen itu sebenarnya, aku justru
buat yang semangat gitu. Aja sih. Oke. Mungkin tinggal kedua dulu untuk yang kayak romantis. Oke. Romantis tuh kira-kira terinspirasi dari siapa nih Samuel? Dari mama saya enggak ya. Dari ya gitu aja, romantis aja gitu. Oke. I wonder if you know. Kak. Kak. Gak ada suara, tolong. Dari ya. Sam, jangan di mobil, coba keluar. Enggak, ini dari Kayu. enggak memang dari tadi jalan cuman dari suara. Kalau ada suara pasti ngapain? Coba keluar dulu. Cek gue Korea. Bukan keluar. Coba ya Kak, aku keluar dulu, nanti aku masuk lagi, gimana Kak? Teman, sorry banget ya, sinyalnya terputus tadi kira-kira gitu. Nah, kita bakal panggil lagi nih obrolan kita. Halo Kak. Ya. Tadi ada gangguan teknis ya Kak ya? Ya, ada gangguan teknis tadi. Gak apa-apa. Tadi saya juga sempat ke Singapura dulu sih. Oh gitu. Jauh ya mainnya. Jauh ya mainnya. Nongkrongnya jauh. Iya Kak. Oke, kita lanjutin tadi ya. Tadi katanya kan Sam hobi membaca. Keinginan jadi penulis nggak sih? Kalau keinginan jadi penulis sih sebenarnya ada, karena aku juga dari dulu tuh suka nulis cerita juga. Jadi tuh sebenarnya pengen banget jadi penulis gitu, kayak pengen aja karya-karya yang aku buat tuh dibaca sama orang dan itu pasti keren banget gitu. Dan buku kesukaan aku suka banget sekarang baca bukunya Syahid Muhammad sih, itu yang masih Syahid Muhammad, terus Boy Chandra, Terelie, itu masih aku baca-bacain gitu. Oke. Next question ya, pertanyaan ketiga. Next Apa question. kata-kata yang selalu buat Sam semangat dalam menjalani hidup dan kunci bahagia buat Sam? Aduh, dalam banget nih kayaknya nih. Oke, kalau misalnya kunci yang selalu buat aku semangat sih, lakuin segala sesuatu buat Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Dan kunci bahagia aku adalah memiliki orang-orang sekitar kita yang ngerasa, walaupun ya misalnya lagi ada tekanan hidup gitu, menurut aku sih kayak selalu ingat aja banyak orang yang sayang sama kita gitu. Jadi itu buat jadi lebih semangat lagi. Jadi itu yang kata-kata yang selalu Sam tanamkan dalam diri Sam ya? Yes, bro. Yes. Okay. Next question. Kakak namanya siapa sih? Dari tadi aku nggak tahu nama kakak loh. Oh iya, aku Kristia. Iya. Tadi aku perkenalannya pas Sam belum masuk. Sorry, aku Kristia. Iya. Kak Kristia? Ya. Aku salah satu foto Iya di apa Kristi? Kristia. Hai Kak Kristia, aku Samuel. Hai Sam. Oke, kita lanjut ya. Apa yang Hai. Beruntung. Yang membuat aku semangat sampai detik. Lah, diam. Sorry ya Kak, ini olah nggak jelas. Apa yang selalu membuat aku semangat sampai detik ini adalah sebenarnya Samunity sih, itu yang paling penting karena Samunity itu yang selalu ngedukung aku dari bawah sampai sekarang, jadi aku seneng banget ada Samunity Kak, gitu. Gitu Kak.
Terus sini aja lah. Dia mulu mbaknya katanya. Halo Intip Celebs. Kak. Gak ada suaranya. Hello. Pakai smart friend dong kak yang unlimited. Ya story yang lagi nge-live. Hai guys, jadi aku lagi nge-live Instagram, coba diarahkan. Dan lagi nge-live. Hai sobat. Wih. Oh, sorry. Ini enak banget. Anjir, Leoda di atas ini. Leoda di atas. Lah kok Leoda nggak ikut? Leoda di CP kan Leoda? Iya ngapain? Udah nggak ikut kita. Dia di apartemen maksudnya. Jadi kok nggak ikut kita? Kenapa kita nggak tahu ya? Itu kok nggak tahu ya? Halo kak. Oh kakaknya udah bisa, tapi gak ada suaranya. Iya kakak udah bisa, cuman nggak ada suaranya kak. Coba kakak pakai bahasa hati kak. Pakai kata hati aja. Kata hati. Sandiwarakah selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama. Inikah kita? Cerita cinta. Semuanya Ya, maaf apa-apa. kayaknya Santai. sinyalnya kenapa tiba-tiba bisa Iya, kita kayaknya harus dipercepat berarti ini kan. oke cepat ya tadi belum Apa yang dijawab nih membuat semangat sampai detik ini adalah motivasi sih menurut aku sama fans aku. Jadi kayak mereka yang ngedukung aku sama orang yang sayang sama aku itu jadi motivasi aku kak gitu. jadi Sam tuh amat sangat menghargai arti fans ya. Iya betul banget kak. Apa sih nama fansnya, boleh disebutin? Sam Unity. Oke, hai Sam Unity. Hai kak Kristi. Oke, cara menghadapi komentar buruk. Harus aku nggak bisa membuat semua orang jadi suka sama aku, cuman yang harus dilakukan adalah kita bisa menutup kuping kita sendiri gitu, karena kita nggak bisa menutup mulut semua orang gitu, cuman bagaimana cara kita maintain diri kita sendiri untuk kita lebih baik lagi dan nggak usah dengerin kata mereka, cuman kalau misalnya mereka kasih saran buat kita harus didengerin gitu. Tapi pernah nggak sih Sam kamu kayak
ngedrop banget, kayak stres banget Pasti pernah menghadapi. dong. Pasti pernah karena juga yang namanya pertama kali rasain dapet haters itu juga pasti ada sempat ngerasa down ya. Tapi sekarang udah lebih jauh banget. Aku udah lebih menerima banget gitu. Jadi sekarang bener-bener ke kamu sendiri ya, lebih menutup Yes. aja ya. Yes. Oke. Next question. Dalam bayangan 10 tahun tahun lagi akan jadi seperti apa? 10 tahun lagi tuh umur 27 ya. Kayaknya udah nikah kayaknya. Ya. Kayaknya bukan Buru-buru banget. enggak lah. 27 aku berharap aku bisa jadi penyanyi yang penyanyi yang besar Amin. dan juga bisa entertain banyak orang lebih lagi gitu, kayak bisa membawa dampak yang baik kepada orang karena aku pengen dikenal dengan namanya tuh, oh ini Sam yang baik hati ini gitu. Dan pergi. Oke. Yes. Apa aman? Aman gak? Aman? Arti keluarga bagi Sam apa? Aman. Arti keluarga dari aku itu menurut aku sih kayak sistem pertama karena itu juga yang paling dekat sama aku. Jadi keluarga amat sangat berarti ya untuk Sam. Emang sangat berharga, iya. Oke. Next question. Pernah baper gak sih kalau disiperin sama netizen? Pernah. Oh. Nggak pernah. Jadi memang buat seru-seruan aja sih gitu. Jadi nggak pernah baper nih. Kok tadi bilang Iya. pernah kalau Olah bercanda. Yang tahu temennya Kak, yang tahu kita Kak. Oke, itu lebih jujur sebenarnya ya. Tapi ya, Enggak ya? tapi mungkin ya oke lah. Enggak oke lah apa Kak? Oke, udah taken atau lagi jomblo? Jomblo. Ini banyak banget loh, saya yang nanya ini banyak banget. Jadi aku harus tanyain ke kamu. Jomblo kayaknya. Aku aja kayak yang jawab ya kayak. Ya boleh Kak Ola, boleh dong. Udah. Enggak. Udah taken Saya nih. jomblo. Enggak, lo sih jomblo gitu katanya udah jomblo gitu kan. Oke, Udah. ya, gitu lah pokoknya. udah jomblo. Udah jomblo. Oke, last question nih. Tanyain dong pendapat tentang Tiara di mata Samuel. Ini juga banyak banget. Ini juga Di mata banyak. Ola aja kan? Di mata Sam lah. Di mata aku Tiara tuh fighter ya, pejuang. Waktu di Idol tuh dia sangat berjuang dan juga salah satu yang menurut aku sih paling dekat sama aku sampai sekarang dari Idol. Teman seperjuangan sih. Kemarin kamu bikin konten kan sama Iya. Tiara. Terus reaksinya netizen tuh pada baper-baper gitu, menurut kamu gimana sih? Ya nggak apa, seru-seruan aja sih kalau menurut aku sih. Jadi kayak Jadi nggak dianggap serius lah ya. Serius Kak. intinya gitu sih Kak. Kayak ya konten-konten bareng sih sama Tiara, sama Ziva juga kan, sama Ola juga nanti gitu. Oke. Ini last question dari aku Ada ya. Tiara tuh, ada Tiara. Oh, ada Tiara. Ada Tiara nih. Oh iya. Tuh kan. Katanya kan. Oke. Hai Tiara. Nah, last question nih. Apa sih goals yang bakal kamu capai di 2020 ini? Goals ya.
Eh, aku pengen ngebuat single sih, bukan cuma satu, cuman semoga aku bisa keluarin sampai 3 sampai 4 gitu juga. Amin aja. Pengen bikin album gak sih Sam nanti ke depannya? Pengen banget, aku pengen banget bikin album nih. Kalaupun album pengennya yang genrenya seperti apa sih seorang Samuel ini? Galau kah atau gimana gitu? Agak campur sih menurut aku sih. Jadi kalau orang denger juga nggak bosan, jadi kayak nyampur gitu. Dangdut, pop nggak canda. Oh Canda gitu. bro. Jadi ada dangdut ini. Ada buyung puyuh. Oh buyung puyuh. Oke. Pengen bikin tema tentang perjuangan cinta gitu kan. Enggak. Oh. Lu suka. Oh, Sam suka nyiptain lagu gak sih Sam? Atau ada yang gimana nih? Atau nyiptain beatnya doang atau gimana gitu? Gimana Kak? Kalau Sam sendiri suka nyiptain lagu gak sih? Suka Kak, aku suka nyiptain lagu banget, dan memang sering aku rekam juga di HP lagu-lagunya gitu. Oh gitu. Aku jadi penasaran deh. Satu Iya. dong. Dikit aja kira-kira kalau Sam itu nyiptain lagu tuh kayak apa sih gitu? Ya kayak gitu. Lagu ciptaannya, wah itu masih rahasia kalau lagu ciptaannya kan. Oke. Lagunya Oke. Ola aja aku nyanyiin kayak Boleh. buyung puyuh gitu. Canda ya, kayak aku sering bercanda emang. Oke, Sam. Sebelumnya thank you banget nih. Ya. Thank you udah mau gabung sama Intip Celeb. Oh ya, aku mau promoin sedikit nih. Buat Boleh. temen-temen fansnya Sam. Kalau kita bakal ngadain TikTok challenge untuk anniversary kita. Happy anniversary TikTok seleb. TikTok seleb. Intip Celeb dong. Sorry kau udah. Dan untuk rules-nya semuanya bisa lihat di postingan Intip Celeb. Hadiahnya ada motor, ada OVO juga untuk kalian, gampang banget pokoknya. Ayo ikutan ya teman-teman. Terus gini. Sam, gaya dulu itu buat. Oke, Sam, semoga sukses ya Sam karirnya, sukses juga Terima kasih, untuk Kak. skillnya, dan bisa terus menginspirasi banyak orang, khususnya anak-anak muda. Iya Kak, makasih Kak. Oke Sam, thank you Sam. Thank you Kak ya. Bye, sorry ya banyak kendalanya tadi. Gak apa-apa Kak. Aman Kak. Ya aku juga masih di mobil sih, baru nyampe. Semangat terus ya Sam. Dah Stay Kak. safe. Dah. Sam. Yo, thank you Kak. Ya Sam, bye. Jangan